Coba dulu nih ke stasiun. Yaudah yuk kita semua coba ya, kalau bisa syukur, kalau nggak ya udah kita pulang naik bis ya. Dalalanya di stasiun Jatinegara tuh masih buka. Orangnya pada kayak gini ya, bucet-bucet, kenapa ya? Terus sama pelatih saya dibilang, ya udah kita diem aja, doa aja, mudah-mudahan nyampe, dari selamat kayak gitu. Saya suka di kereta tuh kayak ada ting nong ning kayak gitu kan, ada suara. Ini pemberhentian terakhir di Bekasi. Nah, dari sana ada tukang sapu tuh, dia udah nyampe stasiun Bekasi tuh, ada tukang sapu. Dia kaget ngelihat kita tuh kayak aneh, emang dari mana? Habis naik kereta Pak dari Jakarta. Kereta mana? Dia bilang gitu. Yang barusan mana? Yang barusan kita turun. Gak ada Mbak, gak ada kereta tadi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Seperti biasa kita udah kedatangan satu narasumber yang datang dari daerah Bekasi. Nah, langsung kita sapa dulu nih, samping gue udah ada Mbak Selvi. Halo Mbak. Ya, halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi datang sini mau cerita tentang apa nih Mbak? Pengalaman naik kereta hantu. Naik kereta hantu, oke, disimpan dulu ceritanya. Nah, bagi kalian yang mau jadi narasumber ke Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal kirim aja voice note kalian ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, yuk langsung bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Biar kita semakin semangat buat kontennya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita simak ceritanya. Ya, jadi waktu itu kejadiannya kalau nggak salah tahun 2002 atau 2003. Jadi pas saya SMA lah kurang lebih. Jadi saya ada kegiatan pencaksilat, itu ada ber-11 orang. Tadi ada yang mau ngikut kejuaraan turnamen. Kebetulan saya teman-teman itu yang senior tuh yang mau tanding tuh di tempatnya di GOR di daerah Jakarta Timur. Awalnya itu kita jalan dari ketemuan satu rombongan itu di sekolah. Dari sekolah kita itu sekitar jam 3 sore karena kan tandingnya itu emang malam habis maghrib atau habis isya lah gitu kan. Jadi kita ngejar waktu tuh dari habis asar berangkatnya kita. Kalau berangkat normal, maksudnya naik kereta biasa, beli tiket untuk 11 orang karena dulu kan bukan komuter lain ya, masih zaman pakai tiket gitu kan, karcis kereta biasa. Nah dari situ kita beli untuk yang ber-11 sudah naik, akhirnya biasa naik kereta biasa ke stasiun Jatinegara sampai ke tempat GOR yang dituju. Di situ mulai tanding, ada segala macam, ada berapa macam pertandingan sampai jadi setelah pertandingan tuh di GOR itu selesai sekitar jam 10 atau jam 11. Kita mikirnya karena kita kan nggak tahu jadwalnya, jadi untung-untungan lah kasarnya. Jadi kalau ada kereta untuk ke arah Bekasi kita naik, kalau enggak ya udah kita ganti transportasi lain, misalnya bis atau apa. Kita nyoba dulu nih ke stasiun. Yaudah yuk kita semua coba ya, kalau bisa syukur, kalau enggak ya udah kita pulang naik bis ya. Dalalanya di stasiun Jatinegara tuh masih buka. Nggak tahu itu emang bener buka atau nggak tahu emang udah tutup. Kita maksudnya ya kita mah nggak mikir ke sana ya. Beli aja, oh masih buka, itu tiketnya masih buka, oh ya udah beli, udah kita naik, kita nunggu sebentar, nggak lama tuh datang keretanya, itu udah naik, udah yuk. Kita kan kebetulan kita alhamdulillahnya hari itu tuh menang, kita bawa ada berapa juara gitu, bawa piala apa segala macem, kita udah naik gitu kan, kita naik kereta, begitu pas naik
Udah tuh kan kita, wih kita juara nih ini. Nah anak-anak kan berisik gitu ya, rame. Kita nggak ngelihat sekelilingnya dulu pertama karena masih mikir, alhamdulillah nih kita masih bisa pulang nih naik kereta. Udah masih ngobrol-ngobrol. Kok yang kedengeran cuma suara kita. Jadi saya waktu itu ngerasa kok di kereta tuh rombongan kita tuh yang paling ramai gitu. Rombongan saya yang paling ramai karena semuanya penumpang tuh nggak ada yang bersuara. Hening gitu. Diem gitu, nggak ada yang bersuara. Pas kita, ada teman saya juga saya juga ngomong ke teman saya, kok ini yang berisik kayaknya kita doang ya. Terus teman saya bilang, iya nih pada berisik katanya gitu kan. Jangan berisik, ini yang lain pada diem, kok pada berisik ya. Pas saya lihat tuh baru tuh saya ngeliat ke sekeliling, ngeliat kanan kiri, orangnya apa sih yang naik kereta tuh diem, pucet mukanya, terus bajunya juga era-era tahun 80-an yang ada yang pakai celana cutbray, baju kemeja dikancingin ke atas, sampai atas banget gitu, terus ada yang bawa tas koper, terus baca koran juga, korannya koran lama. Oh, bukan koran yang tahun itu Bukan ya? koran yang sekarang, tuh juga korannya juga udah kayaknya udah nggak ada lagi tuh, udah nggak terbit lagi kayaknya. Jadi ngehnya juga baru di situ. Saya ngomong sama pelatih saya gitu, kok orangnya pada kayak gini ya, pucet-pucet kenapa ya? Terus sama pelatih saya dibilang, ya udah kita diem aja, doa aja, mudah-mudahan nyampe, katanya selamat katanya gitu. Ya udah kita pada diem, udah jangan pada berisik ya. Terus sekarang suka di kereta tuh kayak ting nong ning kayak gitu kan, ada suara. Ini pemberhentian terakhir di Bekasi gitu ya. Udah mau nyampe, kalau itu kan udah mau nyampe stasiun Bekasi. Yang penumpang yang mau turun silahkan katanya. Ada tuh pemberitahuan itu waktu itu ada. Sempat ada. Wah, kita bentar lagi nih mau turun. Udah siap-siap. Aduh, jangan ada yang ketinggalan. Itu orang-orangnya tuh juga nggak peduli gitu loh. Maksudnya ada kita nggak ada kita tuh ekspresi mereka tetap sama. Datar. Diem. Walaupun lihat juga paling cuman begini-gini doang, ngelirak ke kanan kiri cuman, tapi nggak ada yang gimana-gimana, cuman diem aja. Nggak ada yang aneh pokoknya ya. Iya, kita juga diem, nggak bereaksi gimana. Dia udah. Terus ada ini, saya lupa, ada yang dulu kan ada yang meriksa karcis tuh. Ada yang nyepret-nyepret. Petugasnya. Nah, kita tuh waktu itu, ada petugasnya tuh, ini nih. Ada yang, memang sebagian dari kita ada yang nggak kebagian waktu itu tiketnya. Jadi hanya berapa yang beli, yang sebagiannya lagi nggak beli. Karena udah keburu kereta dateng. Terus juga itu, pokoknya kelewat lah mereka gitu. Ada yang, wah udah buru-buru cepet ketinggalan, udah naik aja. Nah yang 5 ini itu kan kita udah megang nih, ada berapa yang megang, yang sisanya enggak. Nah, waktu itu jadi rombongan kita tuh sebagian ada yang beli tiket, ada yang enggak. Nah kebetulan yang enggak itu kan takut tuh kan, maksudnya waduh kalau kita nggak punya tiket takutnya diturunin di tengah jalan nih, mana udah malam, mana kan gitu. Iya, jadi si kondektur tuh nggak meriksain tiket rombongan kita, karcisnya tuh nggak. Jadi kayak seolah-olah tuh kita nggak pernah ada, jadi nggak ditegur sama sekali. Jangan ngelihat juga? Nggak. Jadi lewat aja, tapi meriksain yang penumpang lain iya. Jadi tiket yang karcis yang penumpang lain tuh dimintain, tapi rombongan kita dilewat. Ketika si kondektur itu meriksain penumpang lain, ada nggak obrolan dari? Nggak ada. Dia juga ngambil begitu doang. Dan kita dilewatin. Orang kita, Pak, tiketnya nih Pak. Udah manggil, Pak, lewat aja. Makanya, oh ya udah nggak mau, kata-kata yang teman-teman udah nggak mau, ya udah aman nggak usah beli, nggak usah tenang, nggak usah takut, ntar nggak diturunin di jalan. Orang itu jangan ditanyain, ya udah mereka dia lewat, udah sampai. Terus ada pemberitahuan yang kereta ting nong ning nong yang gitu kan, pemberhentian selanjutnya pemberhentian di stasiun Bekasi. Ada waktu itu ada wah bentar lagi nih, ayo siap-siap, piala apa segala macam jangan ada yang ketinggalan. Di bawah semua, awas ada yang ketinggalan, repot ngambilnya. Iya. Udah bawa, udah siap, udah kita siap. Berhenti tuh sampai ke stasiun Bekasi, kereta berhenti, kita turun, rombongan kita turun. Udah turun, langsung nggak pakai lama itu kereta udah langsung meluncur lagi, jalan. Kita turun semua, udah langsung jalan. Betulan itu
Waktu itu kalau nggak salah tuh jam 11:30 atau jam 12 ya, kurang lebih. Dari sana ada tukang sapu tuh, dia udah nyampe stasiun Bekasi tuh, ada tukang sapu. Dia kaget ngelihat kita tuh kayak aneh gitu. Loh, itu kayak bengong, dia sempat bengong sambil megang sapu tuh sambil begini aja. Kita tegur kan, "Pak, kenapa?" Orang lah, emang kita apa? Saya bilang gitu kan, teman-teman yang lain juga. Iya ya, napak ya tuh kaki, kata dia begitu. Ya napak Pak, orang kita orang, dari manusia. Emang dari mana? Habis naik kereta Pak, dari Jakarta. Kereta mana? Dia bilang gitu. Yang barusan mana? Yang barusan kita turun. Gak ada Mbak, gak ada kereta tadi tuh. Orang jam 12, orang udah gak ada kereta. No, loket aja udah tutup. Itu kereta dari mana? Kereta Jawa kali Pak, ada teman saya ada yang nyeletuk gitu. Untuk kereta Jawa kali, ekspres cepet, udah nggak kelihatan kata dia gitu. Bercanda. Ya, bercandaan, ada yang nyeletuk. Masa iya kereta segitu gedenya nggak kelihatan kan, kebangetan. Kereta segitu-gitunya masa nggak kelihatan. Tapi emang nggak ada kereta, Mbak, Mas katanya. Nggak ada, emang saya dari tadi kan saya nyapu, emang nggak ada. Makanya saya kaget ada rombongan 11 orang, ini orang apa demit? Dia bilang begitu. Oh, ya udah. Ya kan udah pas udah si tukang sapu itu ngomong begitu katanya nggak lihat. Akhirnya kita kan oh ya udahlah, lagi juga udah malam, udah kita mikirnya kan besok mau pada sekolah soalnya. Besok mau sekolah, ya udah kita buru-buru pulang. Soalnya takutnya tidurnya nanti bangunnya kesiangan, besok sekolah. Jangan pada nggak sekolah ya gara-gara ini ya. Itu keluar dari stasiun Tambun, kita mau naik helep kan. Nggak ada lagi kendaraan tuh, helep tuh disewa tuh sama rombongan kita. Bang mau ke arah ini kita sewa ya. Ya udah dah, lumayan dapat penumpang terakhir. Kita nyewa satu mobil helep. Nah itu untuk satu rombongan kita pulang gitu kan. Karena udah nggak ada kendaraan lagi kan, udah jam 12, yang ada cuman helep gitu. Mau ke daerah Tambun. Nah dari situ kita tuh di mobil tuh sampai nggak bisa ngomong apa-apa tuh, hanya diem kaku, antara percaya dan nggak percaya. Dan tadi kita naikin tuh kereta bener, kereta bohongan itu, maksudnya kereta hantu. Kok orang tadi bilangnya, kita masih mikirin tuh, kita masih kata tukang sapu, kok nggak ada kereta lah, jelas-jelas kita naik kereta kan gitu kan. Pada diem tuh di helep. Udah nyampe pada turun di Gedung Juang, depan Gedung Juang kan biasanya situ helepnya. Baru kita mencar kan kemana. Udah pada tidur ya ini udah iya Kak, udah pada pulang masing-masing. Itu di rumah kita semua kan dulu modelnya masih belum ada WA ya, SMS sama telepon. Tapi kalau telepon udah malam, hanya SMS. Kok gue nggak bisa tidur ya, pada gitu semua ngetikin. Kok gue nggak bisa tidur ya, kepikiran yang tadi. Iya kata bapak itu kita ini, terus kita tadi naik apaan? Wah nggak tahu deh. Yaudahlah syukur deh, yang penting kita selamat. Udah besok lagi kita ceritanya di sekolah ya, kita bahas. Ya udah gitu kita udah masing-masing udah pada tidur, udah pada pulang ke rumah kan, udah tidur, udah apa. Baru pas besoknya kita masuk ke sekolah tuh udah cerita lagi tuh gitu. Jadi yang kemarin kita naik tuh fix deh, ini apaan gitu kan, ada yang nanya. Ya kereta lah, iya maksudnya kereta bener atau kereta bohong gitu, maksudnya kereta emang real kereta atau memang ya gimana sih, nggak tahu gitu kan, pada gitu. Sampai pelatihnya juga ya udahlah, yang penting kita selamat, alhamdulillah. Terus kita juga intinya kita menang, ada juga kejuaraan kita juga dapet. Ya udah bersyukur aja kita selamat deh, udah banyak sholat aja deh udah sekarang mah gitu. 11 orang padahal ya? 11 orang. Nggak salah ya. Itu ngalamin satu momen naik kereta yang penumpangnya pada diem. Penumpangnya diem, nggak ada ekspresinya, datar, cuman diem, mata melotot dia melek biasa gini, cuman nggak ada ekspresinya. Dan bangunan keretanya tuh kereta tua sih sebenarnya, kayu. Kayak kereta jadul gitu ya? Kereta jadul banget. Cuman kita kan nggak mikir ke sana ya, kita mikirnya mau pulang dari jadi boro-boro mikir
itu keretanya kayak gimana, yang penting mah ada transportasi buat pulang gitu aja sih. Yang penting pulang. Yang penting pulang dengan selamat, yang itu maunya begitu. Nah, untuk penampilan di penumpang itu ada nggak yang aneh atau memang penampilannya yang aneh cuma gayanya dong tahun 80 atau hanya gayanya aja, cuman nggak ada yang, maaf kalau misalnya apa kan, kalau hantu apa ada yang luka atau apa, nggak ada, normal seperti orang biasa, cuman mukanya lebih pucet, putih tapi pucet. Agak pucet kayak orang kurang darah gitu, anemia kayak semuanya? Gitu. Semuanya. Tapi warna baju mah ada warnanya, merah, putih, itu ada, cuman old fashion semuanya. Jadi bajunya baju zaman dulu. Baju yang ada yang pakai kancing sampai ke sini, terus baju ketat banget, terus celana yang jelas celananya cutbray. Mungkin lagi modelnya kali ya, lagi in tahun segitu mungkin kebanyakan itu. Terus kalau yang perempuannya tuh pakai yang bandana, yang perempuannya. Terus kalau ya kayak gitu, ada bandana, rambutnya juga aneh, rambutnya model rambut zaman dulu. Gembang gitu. Iya, yang rambut terus disasak tinggi tuh, yang sasak sampai sini, ada yang begini. Pokoknya model zaman dulu. Itu malam kondisi keretanya rame tuh? Rame, penuh. Kita nggak kebagian duduk, yang lain pada duduk, kita nggak kebagian duduk. Harusnya kalau malam tuh sepi ya. Nah, itu nggak tahu. Karena kan pulang kerja gitu kan. Iya, makanya kita mikir, wah, ini kereta kok penuh. Saya bilang, wah, penuh nih kereta nih. Ya udah, kita nggak ada tempat duduk, udah kita berdiri aja. Jadi kita berdiri di pinggir jendela itu kan. Jendela pada nyenderan, ya, karena kita nggak kebagian duduk karena sudah penuh semua. Fenomenanya menarik nih, Mbak. Gimana kalau kita tanya sudut pandang dari Om Puji tentang apa yang Mbak alami gitu. Oke, langsung kita undang Om Puji. Oke, di sini udah ada Om Puji nih. Tadi kan Om Puji juga dengar nih cerita tentang fenomena kereta hantu. Nah, itu sudut pandang dari Om Puji itu gimana nih menurut Om Puji? Saya jawab ya, Mbak ya. Jadi gini, kenapa Mbak seperti mengalami kejadian-kejadian seperti itu? Jadi sebenarnya ini memang apa ya, skenario Allah ya, bahwa selain Tuhan menciptakan manusia juga kan menciptakan jin ya malam. Dan Mbak sampai naik kereta, sampai lihat orangnya pucat pakai jadul ya, memang jin itu sebenarnya alamnya seperti manusia. Dia punya kereta, punya kuda, punya mobil, segala macam. Bahkan rumah sakit pun ada. Gitu. Jin juga melahirkan, manusia juga melahirkan. Cuman beda ya, beda inilah, beda cara. Di sini kalau memang saya lihat apa ya, memang yang kebiasaannya sesuatu tempat itu kita masuk ke alamnya dia, biasanya tuh orangnya ganjil-ganjil. 5, 7, 9. Nggak genep. Ini Mbak berapa orang tuh? 11 kita. Itu ganjil nggak? Ganjil. Ganjil. Sama teman saya juga sama di apa? Waktu saya SMA ya, dia hilang tuh, dia kalau nggak salah 7 orang ya di Kebun Raya Bogor, sampai dia masuk ke alam yang Prabu Siliwangi itu. Jadi memang kok bisa masuk ke situ gitu? Ya itulah skenario Tuhan yang memang menunjukkan bahwa makhluk gaib itu memang ada benar adanya gitu. Jadi nggak usah heran ya, udah untung-untung Mbak bisa pulang. Betul. Bisa pulang lagi. Kenapa? Memang udah settingannya Tuhan. Nanti dipulangin lagi nih dengan selamat. Kenapa? Biar nanti orang yang sebelah sini bercerita tentang alam tadi. Gitu. Begitu Mas Isko. Oke. Nah, mau nanya nih Om. Itu kan tadi kan Mbaknya naik kereta. Cuman ketika turun di stasiun Bekasi, cleaning service-nya bingung nih kok. Ada kereta jam segitu padahal nggak ada. Nah, ketika Mbaknya naik kereta ini wujud fisiknya orang awam lihat tuh apa tuh? Apakah jalan kaki di rel gitu atau memang gimana? Atau memang keretanya gitu ya? Sebenarnya dilalahnya itu orang yang tukang sapu ya? Iya. Tukang sapu tuh nggak ngeliat sesuatu apapun, nggak ngeliat Mbak berjalan, nggak ngeliat Mbak naik kereta, tiba-tiba Mbak nongol aja. Betul. Bener ya? Rombongan itu dari mana gitu nih orang apa gitu kan? Dia tanda tanya kapan turunnya,
Dan si tukang sapu ya, si tukang sapu itu juga dia nggak melihat Mbak jalan kaki dengan rombongan suami, bener kan? Betul. Nah, tiba-tiba itu memang sudah scanner tuh. Asal kok gitu. Itu jawaban saya. Karena kan ada cerita ada satu cewek naik kereta yang seperti Mbak alamin, tapi orang lain melihat dia cewek ini jalan kaki di rel gitu. Ya, memang berbeda-beda ya, memang berbeda. Kalau ini memang ada yang tunjukkan seperti itu kayak gini, kayak contoh kayak ada orang apa ya, ilmu namanya yang melipat bumi itu yang jalan secepat kilat dari sini ke Bogor. Kalau kita naik motor atau naik mobil kan kurang lebih 1 jam 2 jam ya kurang lebih ya. Tapi ini cuma 15 menit. Dilihat orang kan berjalan, padahal dia naik seperti harimau. Ada juga yang seperti itu. Dilihat sama orang itu kita perasaan naik kereta, dilihat orang pasti berjalan. Ada juga seperti itu. Itu bagaimana situasi si makhluk gaib ini memperlihatkan bagi manusia yang lainnya gitu. Kalau ini kan misalnya kan tiba-tiba udah ada aja 11 orang ya, dari mana ini orang gitu, malam-malam begini. Gitu maksudnya. Yang saya saya bingungnya ya waktu di yang stasiun mau kita pulang itu, kok tuh terikat masih buka gitu. Kalaupun emang udah tutup kan, ya udah gitu. Maksudnya kita juga nggak maksain mau naik kereta juga kan. Kita oh ternyata masih bisa beli nih. Tiba-tiba terus kita beli, belum semua sempat beli kan, keburu datang. Jadi buru-buru tuh, jadi baru setengahnya beli, 5 orang beli, yang sisanya belum beli gitu kan. Kayaknya udah kita naik buru-buru gitu kan ke keretanya. Nah itu kok, maksudnya saya juga masih sampai pertanyaan sampai sekarang. Kok masih ada yang jual gitu loh, maksudnya masih buka jam berapa gitu. Jam Sekitar jam 10:30-an. Normalnya jam berapa itu buka tiket itu? Ya mungkin udah tes terakhir tuh mungkin masih buka kali ya, mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Pokoknya kita dapat cuma setengah. Jadi keburu kereta itu datang, udah nggak usah beli lagi, udah yang ada aja gitu, maksudnya yang udah cepet aja cepet. Karena kita ngeliat itu ada kereta kan, takutnya emang keburu pergi gitu. Jadi kita cuman yang fisiknya cuman bisa beli 5, yang sisanya enggak. Nah kita buru-buru itu, makanya kok masih ada gitu loh, kita mikirnya gitu. Itu petugas tiketnya apakah normal juga atau gimana? Nah itu saya kurang, ya kayak kelihatannya sih kayak kelihatan normal, tapi nggak tahu, makanya itu suka jadi yang jadi pertanyaan ya. Itu sebenarnya kalau saya deteksi ya, itu bukan normal Mbak. Bukan perasaan normal kayak manusia ya. Iya. Ya, itu sebenarnya bukan. Makanya itu bukan. Itu sebenarnya bukan bangsa manusia. Memang udah dari stasiun udah beda alam gitu. Nah iya memang, tapi kan Mbak udah kebawa ke alamnya dia, seakan-akan orang beneran gitu. Iya, karena kan mau beli hanya baru setengah, keburu kereta dateng. Ayo cepet gitu, udah yang lain udah biarin aja deh, udah gitu-gitu udah buru-buru gitu udah hanya kebeli 5. Itu intinya memang itu udah skenario Tuhan bahwa kita ini wajib meyakini bahwa alam gaib tuh ada. Itu udah disetting sama Tuhan lah sebenarnya. Dan kita lebih meyakini bahwa jin itu memang diciptakan, memang ada. Jadi jadi memang teman-teman Mbak termasuk Mbak ini diselamatkan sama Allah ya. Buat apa? Untuk menceritakan kepada yang lain. Oh saya begini loh, kita gini. Jadi yang lain, oh iya jangan-jangan itu setan, jin ya gitu kan. Berarti tambah meyakini bahwa jin itu ada. Gitu maksudnya. Oke. Baik, dan jangan lupa kita juga selalu zikir dimanapun kita berada. Iya betul sekali, betul. Udah. Ya itu aja cukup. Yang banyak pertanyaan. Dari Mbak Selvi ada pertanyaan buat Om Puji atau gimana? Enggak sih, maksudnya agak cuman maksudnya ya itu dari dulu masih agak anehnya itu di situ. Memang begitu kalau kita masuk ke alam itu memang ya aneh tapi nyata kejadian. Yang ada bukan kita nyeritain ke orang, yang ada kita nggak cerita. Orang kita aneh, takut, kita jadi diem-dieman aja, yang itu garing cuman udah ntar jangan cerita ke orang lain, terus sangka kita orang gila lagi cerita kayak begitu kan, nggak wajar. Banyak kan kalau ngalamin nggak percaya gitu. Oke, sekian video kita kali ini. Bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis secara gampang banget, tinggal mampir ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian ke Instagram kita, nanti tim kita yang hubungin kalian. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, juga langsung bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semakin semangat buat konten ke depannya. Akhir kata, gue Rizko, Om Puji pamit undur diri, dan juga Mbak Selvi pamit undur diri.
Tetap semangat dan sukses bagi kalian semua dan kita juga ya, Mi. Iya. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.